Real Madrid kayaknya benar-benar bakal mandi gelar nih bersama Xabi Alonso. Lihat aja guys, di babak perempat final menghadapi Borussia Dortmund, ini Real Madrid makin nunjukin jati dirinya nih sebagai calon kuat jadi juara Piala Dunia antar klub tahun ini. Lihat aja lah Dortmund tadi Madrid, permainannya. Biarpun kalah penguasaan bola, tapi Real Madrid bisa unggul dalam hal kreasi peluang. 8 berbanding 4 atau 5 itu punya Dortmund ya kan. Dan Real Madrid lagi-lagi penyerang mudanya Gonzalo Garcia. Ini menunjukkan kelasnya. Biarpun masih muda, tapi hobinya bikin gol, bukan hobinya bikin puyeng orang tuanya ya kan. Yang menariknya dari Garcia ini, dia positioningnya, ingetin kita sebagai dengan salah satu legenda Real Madrid. Ya, pasangannya Raul Gonzalez tuh di depannya itu Fernando Morientes. Mainnya santuy dan positioningnya di depan di kotak penalti lawan ini benar-benar mematikan dan suka tepat banget nih positioningnya. Lihat aja gol pertama Madrid tuh kan, ketika dapat umpan crossing di sisi kanan pertahanan Dortmund, ini Gonzalo Garcia udah ada itu di depan kiper Dortmund, Kobel ya kan, tanpa terjebak posisi offside. Dan Garcia di ajang Piala Dunia antar klub 2025 udah bikin 4 gol. Ini 5 ya kan, dikurang satu di sini jadi 4 ya kan. Dan kalau kita lihat lagi ya, Real Madrid di pertandingan semalam di Piala Dunia antar klub ini walaupun di awal-awal agak kurang greget mainnya, tapi makin kesini Real Madrid makin mencerminkan udah tim yang bakal sulit dibendung di tiap pertandingannya. Mengingat Xabi Alonso bersama klub sebelumnya Leverkusen punya rekor di liga domestiknya ini tak terkalahkan sepanjang musim dan jadi juara Liga Jerman musim kemarinnya lagi tuh ya kan, bersama Real Madrid. Nggak ada kemungkinan bakal kayak gitu tuh Real Madrid. Di ajang Piala Dunia antar klub pun Real Madrid belum pernah kalah. Kayaknya sih rekor ini bakal terjaga nih. Real Madrid bakal jadi juara tanpa terkalahkan di Piala Dunia antar klub 2025. Yang menariknya lagi nih Real Madrid di ajang kali ini ya, ini si Xabi Alonso selain bisa mengembangkan potensi dari pemain mudanya, terutama strikernya itu Gonzalo Garcia, juga Arda Güler. Ini Arda Güler juga kayaknya nih di era Xabi Alonso bakal diplot sebagai starting line up. Kelihatan sih emang nih Arda Güler perannya ya kan, apalagi di gol Mbappe itu kan. Umpan crossingnya di sisi kiri pertahanan lawan itu disambut dengan tendangan bicycle kick Mbappe itu, gol cantik menjadi gol penutup Real Madrid di pertandingan tadi dan nyelamatin Madrid dari kejaran Dortmund tuh. Seandainya Mbappe nggak bikin gol bisa aja tuh Dortmund bisa nyumbang kedudukan di akhir babak kedua karena Dortmund dapat penalti menjelang akhir babak kedua ya kan. Ini Arda Güler pun pergerakannya di mana nih? Di era Xabi Alonso ini cair banget, ngeri banget bersama pemain tengah Madrid lainnya itu ada Valverde, itu juga ada Jude Bellingham yang kadang bisa jadi tandem striker, kadang juga lebih sering ke sisi tengah untuk mengisi box to box tuh ya kan. Dia juga bisa berganti peran sama Arda Güler. Arda Güler pun dia main nggak statis di tengah doang, dia kadang bisa melebar ke kiri, bisa melebar ke kanan. Ini benar-benar menjadi hal yang sangat menggembirakan tentunya bagi Florentino Perez. Kayaknya Perez nggak perlu belanja pemain tengah deh, biarpun Modric katanya bakal pindah ke AC Milan, tapi kayaknya udah ada nih pengganti Luka Modric nih di Real Madrid ya kan, yaitu dalam diri Arda Güler. Dan pengganti Toni Kroos pun kayaknya Valverde makin kesini di bawah Xabi Alonso makin keasah nih perannya kayak Toni Kroos nih ya kan. Dia juga pergerakannya di lini tengah pun ya sangat luar biasa banget. Dia bisa menjadi DM dan gak jarang juga bisa jadi AMF tuh. Dia suka muncul di setiga akhir pertahanan lawan dan suka melepaskan tembakan-tembakan akurat dari luar kotak penalti yang membahayakan gawang-gawang lawan dari Real Madrid. Di serang Real Madrid pun kayaknya udah lebih dari cukup stoknya ya. Kalau mau beli ya paling kalau mau beli striker satu juga cukup lah ya Real Madrid nih. Tambahan katanya kan Alonso kan mau nyari tipikal striker yang kayak siapa ya, yang cukup punya postur tinggi tapi pergerakannya cukup oke nih. Nggak beli juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Gonzalo Garcia udah bisa tuh. Dia pun masih muda, tapi kalau lihat gaya bermain dia di Piala Dunia antar klub ini udah memenuhi kriteria banget nih.
tinggal lihat saja nih mentalnya untuk menggendong Real Madrid di musim resmi nanti, di musim La Liga, Copa del Rey, terus juga di UCL ya kan. Kalau ini bisa mental terus terbangun, ya udah punya nih Real Madrid nih striker yang bisa menjadi warna di lini depan Real Madrid. Selain ada Mbappe, Rodrigo, dan Vini, dengan tambahan Gonzalo, Garcia, ini udah Real Madrid mantul. Ditambah lagi juga Trent Alexander-Arnold nih, biarpun mereka mencibir kalau gaya bertanding kurang greget, tapi Arnold lagi menunjukkan nih kualitas dia sebagai fullback, sebagai wingback ini sangat-sangat apa ya, mengingatkan kita mungkin terhadap Michael Salgado, juga Carvajal waktu masih muda sebelum umur 30, ini udah ada di dalam diri Trent Alexander-Arnold, karena umpan-umpan crossingnya sangat memanjakan lini serang dari Real Madrid. Yang masih kekurangan Real Madrid adalah Real Madrid kekurangannya adalah itu dia di lini pertahanan nih. Masih butuh apa ya, kayaknya masih butuh kolaborasi, masih butuh chemistry nih di lini pertahanan Real Madrid, karena kan Alonso kita lihat di ajang kali ini nih sangat-sangat mengandalkan Dan Huzson ya. Dan Huzson bisa dibilang hampir tak tergantikan perannya di lini pertahanan Real Madrid, walaupun semalam kena kartu merah ya. Secara overall permainan Dan Huzson di pertandingan lawan Dortmund ini cukup oke, cukup mantul ya kan, karena ya kekurangannya di gol pertama Dortmund tuh kan, ketika Rudiger sapuannya kurang bersih, dan Huzson telat nih nutup ruang tembak dari pemain Dortmund tuh, yang bikin gol pertama di hampir menit 90 ya kan. Seandainya dia bisa nutup itu alur tembakannya, ya bisa aja tuh bola keblok dan nggak jadi gol bagi Borussia Dortmund. Itu aja sih buat Dan Huzson ya kan. Raul Asensio pun bisa menjadi pelapis dari Dan Huzson ya. Gue sih lebih prefer ya kalau bisa Eder Militao, Rudiger, sama Dan Huzson tuh menjadi trio lini belakang Real Madrid. Karena kan kalau Alonso kita tahu dia lebih senang main dengan pola wingback ya kan, dibanding dengan pola fullback. Di wingback kiri bisa Fran, di kanannya ada Trent Alexander-Arnold, bisa dengan 3-5-2 yang waktu bisa berubah jadi 5-3-2 atau bisa jadi 4-3-3 juga ya. Ini menarik banget nih buat menantikan kiprah Real Madrid di musim baru nanti di Piala Dunia Antar Klub ya. Bisa dibilang nih peluang Real Madrid untuk jadi juara 83% menurut gua sih. Biarpun nanti ketemu di Paris Saint-Germain ya, kalau nanti di semifinal ketemu Paris Saint-Germain dan menang, ya peluang Real Madrid untuk jadi juara semakin gede guys. Karena di sisi sebelahnya itu Fluminense bakal ketemu Chelsea ya. Suka nggak suka, secara fakta, de facto, ya memang kualitas Chelsea di sisi pemain dan Fluminense kalau siapapun nanti masuk final, kalau ketemu dengan Real Madrid ya kualitasnya masih di bawah Real Madrid. Kalau Real Madrid masuk final ya, kalau Real Madrid masuk final ya syukurin dah ya kan. Nah itu di pertandingan Real Madrid. Di pertandingan lainnya Paris Saint-Germain versus Bayern Munchen. Wah ini Bayern Munchen bisa dibilang sangat-sangat bisa ngimbangi permainan Paris Saint-Germain ya kan. Bisa bikin apa namanya itu, ball position Paris Saint-Germain ini nggak terlalu berkembang banget sebenarnya. Ball position kalah sama Munchen ya kan, tapi Paris Saint-Germain main jauh lebih pintar, jauh lebih efektif, dan jauh lebih cerdik ya kan. Biarpun 2 gol dari Bayern Munchen dianulir, Harry Kane yang pertama atau gol pertama itu dianulir karena emang ya udah offside sih. Ini dia yang gue bilang ketika lu pernah gue bahas di konten sebelumnya ya kan, si Luis Enrique ini kalau udah ngeluarin taktik kayak di Barcelona ini udah apa ya, udah sulit dibendung guys. Even lu mainnya ofensif tapi offside trap-nya ini benar-benar ngeri banget. Kelihatan kan dari 2 gol Bayern Munchen dianulir, ini offside trap-nya benar-benar sangat-sangat bikin gemes, bikin kesel ya kan lawan-lawan dari Paris Saint-Germain. Gol pertama juga gitu tuh, lewat situasi set piece, offside trap-nya juga rapi banget. Gol Harry Kane yang dianulir juga gitu tuh kan. Umpan apa tuh, umpan segitiga L1-nya tuh ya kan, bola lob-nya umpannya tuh udah bagus banget, tapi ya Harry Kane udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena udah ditarik offside kan sama back Paris Saint-Germain. Ya, endingnya biarpun sebelumnya udah manis banget, udah mematikan, udah mati langkah, tapi golnya dianulir. Setelah itu gol nggak dianulir, nggak offside, ya bisa aja tuh skor jadi 2-2 ya kan. Nah menariknya lagi nih di Paris Saint-Germain adalah kelihatan kemarin kan biarpun main dengan 9 orang ya sebelum menit 90 karena 2 pemainnya kena kartu merah, Lucas Hernandez ya sama
nomor punggung berapa tuh, 51 tuh, kena kartu merah. Tapi ya Paris Saint-Germain nggak kehilangan tajinya, nggak kehilangan agresivitasnya untuk bikin gol ke gawang lawan. Donnarumma pun tampil apik tenan ya kan, dan Vitinha lagi-lagi membuktikan kelasnya kalau dia adalah, bisa dibilang ini sebagai Xavi-nya Paris Saint-Germain nih. Xavi Hernandez-nya Paris Saint-Germain. Ya lu suka nggak suka begitu, ya itu dia. Karena peran Vitinha ini udah sentral banget di lini tengah dari Paris Saint-Germain. Menarik kita nantikan ya, apakah di semifinal Paris Saint-Germain bisa bikin Real Madrid liburan lebih cepat, atau malah Paris Saint-Germain yang angkat koper duluan dan pulang ke Paris. Thank you banget nih buat teman-teman yang udah nonton channel YouTube gue Irwan Chan di konten Kudet Abangan. Dan bosan-bosan ya untuk support channel YouTube gue. Kita bareng-bareng yuk kembangin channel YouTube gue biar gue makin semangat, makin greget untuk bikin konten tiap hari nih kalau bisa ya kan, konten di channel YouTube gue. Kita bahas bola dari bahasa yang enteng-enteng aja, jangan terlalu serius ya kan bahasnya. Thank you banget sekali lagi buat teman-teman, buat netizen yang udah nggak bosan-bosan nontonin konten-konten gue. Saatnya pamit, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten-konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.